videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kakak akan membahas mengenai kelas 4 di buku tema 1, subtema 1 di pembelajaran ketiga ya. Kakak ulangi. Untuk tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran ketiga. Sebelum kalian menonton video ini, kalian bisa menjawab terlebih dahulu ya di buku paket kalian dan dituliskan di buku tulis kalian. Nah, kalau jika sudah selesai, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan kalian mencocokkan jawabannya dengan kakak. Jika ada kesalahan nanti bisa dibetulkan ya adik-adik. Langsung saja kita akan bahas permainan tradisional apa yang ada di daerahmu, bagaimana cara memainkannya. Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Nah, di sini ada Ayo Mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktekannya. Nah, di sini ada benteng-bentengan, permainan benteng-bentengan ya. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, ini adalah contoh dari permainan benteng-bentengan. Yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Ini kalian bisa lihat ya. Lanjut di halaman 35. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, diantaranya jalan, lari, dan lompat? Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Sekarang saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan arahan dari guru. Nah, di sini ada Ayo Berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Nah, untuk yang pertama, apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Permainan tersebut sangat seru jika dimainkan dan juga melatih kerjasama di setiap timnya. Untuk yang kedua, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Untuk benteng-bentengan dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Untuk gobak sodor dilakukan di lapangan. Arena bermainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal ya. Terus yang ketiga, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Harus kompak dan saling kerjasama pastinya. Untuk yang keempat, sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Jika menang, kita tidak boleh sombong, dan jika kalah, kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang kelima, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dalam permainan itu? Nah, berlatih bekerja sama, menambah kekompakan, menerima kekalahan dalam bermain dengan lapang dada, tidak sombong ketika menang, tidak memilih-milih teman. Ini menerima ya. Benarkan dulu. Nah, udah ya. Terus Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Ini ada contohnya, ada kendang ya. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh musik tradisional. Di sini ada lagi, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi, diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas kalian. Nah, contohnya kalian bisa membuat pertanyaan tentang perambatan bunyi ya. Contohnya pertanyaannya, bagaimana bunyi itu bisa terdengar? Terus benda apa yang dapat merambatkan bunyi, seperti itu ya. Dan lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Nah, ini ada percobaan yang pertama. Tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Untuk langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga.
Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Untuk percobaan yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya adalah gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku, atau gurumu yang akan menggunakannya. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong di tali kasur sepanjang 2-3 meter, masukkan benang di dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Terus dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Terus lanjut di percobaan yang ketiga. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya ada ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya adalah isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, ini adalah media atau perantaranya ya. Melalui udara bunyi yang dihasilkan pasti terdengar. Melalui benda padat terdengar, dan melalui benda cair juga terdengar. Lanjut, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Udara, benda padat, dan benda cair. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Bisa selang plastik, benang kasur, paku, gelas plastik, atau air ya. Terus, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda karena setiap media dapat menghasilkan variasi gelombang bunyi dengan intensitas keras atau lemah, frekuensi tinggi atau rendah, dan nada yang berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perlambatan bunyi? Nah, bunyi itu dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, benda cair, dan udara. Lanjut, di sini ada Ayu menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Nah, laporannya ini kakak menyontohkannya untuk percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan identifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya itu air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Minta bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Batu dibenturkan di udara atau di luar air terdengar pelan, sedangkan batu yang dibunyikan dalam air terdengar lebih keras. Hasil percobaan, suara yang dihasilkan oleh kedua batu yang dipukulkan merambat melalui partikel-partikel air. Suara yang dihasilkan lebih pelan jika dibandingkan di luar air karena partikel air itu lebih padat. Kesimpulannya, cepat lambat bunyi di air lebih cepat dibandingkan cepat lambat di udara. Hal ini karena kepadatan partikel di air dan di udara berbeda, lebih rapat di zat cair. Lanjut, di sini ada Ayu membaca. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, kalian bisa ingat ya tentang cerita siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Nah, di sini kakak sudah menuliskannya. Untuk paragraf pertama itu gagasan pokoknya musim hujan hampir tiba. Di gagasan pendukung ada warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Terus mereka berencana membersihkan selokan dan mereka sepakat ketika selokan bersih warga tidak akan kebanjiran. Dan untuk paragraf kedua ini ada gagasan pokoknya pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Terus gagasan pendukungnya Pak Semi dan Pak Udin siap mengambil sampah yang ada di dalam sekolah. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Terus yang gagasan pendukung ketiga, Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Lanjut di paragraf ketiga ada gagasan pokoknya. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Gagasan pendukungnya adalah makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Terus yang kedua, mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Terus kini mereka siap menghadapi musim hujan. Di sini ada Ayu berdiskusi lagi. Diskusikan hasilnya dengan teman gurumu. Nah, hasilnya gagasan pokok
siap menghadapi musim hujan itu yang pertama adalah musim hujan hampir tiba. Paragraf kedua itu pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Dan paragraf ketiga setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Nah, di sini ada ayo renungkan apa saja yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Ada permainan tradisional, perlambatan bunyi, dan gagasan pokok. Terus keragaman apa yang kamu pelajari? Keragaman budaya permainan tradisional. Terus apa yang akan kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Mempelajari dan mengenalkannya pada generasi penerus. Yang terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Cobalah lakukan salah satu percobaan tentang perlambatan bunyi di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman dan gurumu di sekolah. Nah, kalian bisa mencoba salah satu percobaannya ya tentang perlambatan bunyi di rumah, bisa dengan bantuan orang tua kalian, dan besoknya bisa menceritakan ke teman dan gurumu di sekolah. Nah, cukup sampai di sini di pembelajaran 3. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya yang menontonnya, dan jangan lupa sebelum menonton video ini kalian harus berlatih dulu untuk menjawab sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga jawabannya yang telah kakak berikan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.